Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu ada 2, yaitu persebaran berdasarkan geografis dan persebaran berdasarkan faktor penyebab persebaran penduduk. Faktor yang menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata antara lain 1. Kesuburan tanah, 2. Iklim, 3. Topografi atau bentuk permukaan tanah, 4. Sumber air, dan yang kelima perhubungan atau transportasi. Nah, dampak persebaran penduduk yang tidak merata antara lain 1. Munculnya pemukiman liar, 2. Sungai-sungai akan tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah, baik oleh masyarakat maupun oleh pabrik-pabrik industri. Yang ketiga, terjadinya pencemaran udara dan asap kendaraan bermotor dan industri. Yang keempat, timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan 1, silahkan kalian mengamati peta Indonesia yang ada di buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Nah, perhatikan dengan baik-baik. Nah, setelah kalian memperhatikan peta Indonesia tersebut, peta persebaran kepadatan penduduk tersebut, maka isilah kolom yang ada di bawahnya. Berdasarkan peta tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, berdasarkan gambar tersebut, berdasarkan peta tersebut, yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, berdasarkan peta tersebut, yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Ayo dilihat peta yang menunjukkan Provinsi Lampung. Berapakah kepadatan penduduknya? Kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 268 jiwa per kilometer persegi. 4. Berapakah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, berdasarkan peta tersebut, kepadatan penduduk di Papua Barat adalah 11 jiwa per kilometer. Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Di mana provinsi tempat tinggal kalian? Provinsi tempat tinggal kita adalah Jawa Timur. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur adalah 851 per kilometer persegi. Selanjutnya akan kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara disebut titik-titik penduduk. A. Kepadatan, B. Persebaran, C. Pemerataan, D. Perpindahan. Jawaban yang betul adalah A. Kepadatan penduduk.
2. Persebaran penduduk berdasarkan karakteristik penduduk, batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau merupakan persebaran penduduk berdasarkan geografis. 3. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun pabrik-pabrik industri sebagai akibat kepadatan penduduk di kota besar. 4. Pada umumnya, masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar yang disebut dengan istilah topografi. 5. Sebutkan dampak buruk dari kepadatan penduduk di kota yang berlebihan. Dampak buruk kepadatan penduduk di kota yang berlebihan antara lain munculnya pemukiman liar, sungai-sungai tercemar oleh sampah, pencemaran udara oleh asap pabrik dan kendaraan bermotor, serta timbulnya masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah. Justru akan menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama yang disebut dengan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, setelah kita mengetahui Tri Kerukunan Umat Beragama, kita perlu tahu juga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang bersudut 5. Bagaimana implementasinya nilai ketuhanan tersebut? Silahkan dibaca di buku Cerdas Pantas kalian masing-masing. Juga nilai kemanusiaan yang dilambangkan oleh rantai berwarna keemasan. Bagaimana implementasinya? Silahkan dibaca sendiri. Juga nilai persatuan yang dilambangkan oleh pohon beringin. Implementasinya silahkan dibaca sendiri. Juga nilai kerakyatan yang dilambangkan oleh kepala banteng dan nilai keadilan yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Implementasinya dalam kehidupan, kalian bisa mempelajarinya sendiri dengan membaca secara cermat. Nah, setelah kalian membaca, kalian akan tahu setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena dengan adanya sikap percaya kepada Tuhan, maka seseorang dapat menjadi manusia yang saling menghormati, sehingga dapat tercapai suatu persatuan. Dan di dalam persatuan tersebut pasti akan ada musyawarah
yang ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga dapat terjadi keadilan. Contoh keadilan dalam kebebasan memeluk agama. Sudah jelas bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila semuanya penting dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayah yang luas, letak geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, setelah kalian mengetahui tentang nilai-nilai luhur Pancasila, ayo kita mengerjakan kegiatan 2. Tuliskan apa yang terjadi jika dasar negara Pancasila diganti dengan yang lainnya. Coba bayangkan saja apa yang akan terjadi jika negara Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, diganti dengan yang lainnya. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Sila pertama Pancasila mengandung nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan. Jawaban yang betul adalah ketuhanan. 2. Sila kelima Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. 3. Agama yang paling banyak dianut oleh rakyat Indonesia adalah agama Islam. 4. Dalam memecahkan masalah sesuai dengan Pancasila mengutamakan musyawarah. 5. Tuliskan tri kerukunan beragama. Isi dari tri kerukunan beragama ada 3. 1. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. 2. Kerukunan antara umat beragama satu dengan umat beragama yang lainnya. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui tentang paragraf, ayo kita membaca teks yang berjudul Kegiatan Manusia yang Merusak Lingkungan. Ayo kalian membaca sendiri. Semuanya membaca, baik di rumah ataupun di sekolah. Silahkan dibaca. Nah, ini banyak sekali hal-hal baru yang bisa kalian peroleh terkait dengan lingkungan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, sekarang buatlah 5 kalimat berita yang berkaitan dengan wacana tersebut. Jadi buatlah 5 kalimat berita atau informasi penting yang ada pada teks tersebut. Tuliskan 5 informasi penting yang ada pada teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Bacalah kembali teks yang berjudul Kegiatan Manusia yang Merugikan Lingkungan untuk menjawab soal-soal berikut. Soal nomor 1. Sebagian besar aktivitas manusia mempengaruhi titik-titik baik secara langsung maupun tidak langsung. A. Lingkungan, B. Masyarakat, C. Keluarga, dan D. Pekerjaan. Jawaban yang betul adalah A. Lingkungan. 2.
Interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dengan bertanggung jawab akan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Contohnya, reboisasi, tidak menebang hutan sembarangan, penanaman 1000 pohon, dan lain-lainnya. 3. Polusi udara di daerah perkotaan semakin hari semakin tidak terkendali. Kata polusi berarti pencemaran. 4. Zat-zat atau bahan-bahan yang menyebabkan polusi disebut dengan polutan. 5. Apa sajakah yang menyebabkan pencemaran tanah? Nah, berdasarkan bacaan tersebut, yang menyebabkan pencemaran tanah adalah bahan plastik, kaca, dan logam. Yang kedua, insektisida yang membuat makhluk hidup penyubur tanah mati. Nah, demikian tadi pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu bersemangat dan semangat dan terus maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.